Halo Cherry, I am listening. open sunroof. Okay. Halo guys, welcome back to my channel. Oke guys, pada kesempatan hari ini saya akan membahas satu buah mobil nih guys, yang cukup viral di IIMS 2025 di Kemayoran kemarin nih guys. Ya, ini dia Cherry Tiggo Cross. Halo guys, inilah Cherry Tiggo Cross, yaitu tahun 2025 baru launching kemarin di IMS 2025 di Kemayoran. Nah, ini patut dijadikan salah satu pertimbangan untuk teman-teman jika ingin membeli sebuah mobil ya guys. Jadi kita akan kupas tuntas ya ke-8 yang dipertimbangkan saat membeli mobil di Cherry Tiggo Cross. Lanjut aja guys. Yang pertama kita akan bahas desain atau tampilan dari mobil Cherry Tiggo Cross. Kenapa saya pertimbangkan? Karena tampilannya kita bisa lihat sendiri ini gagah banget ya guys, dan terinspirasi dari Tiggo, yaitu macan atau harimau ya guys. Kalau kita bisa lihat di sini tuh dia mengusung apa seperti auman harimau ya guys, lampu DRL ya guys. Lalu di sini di lampu utamanya dia mengusung tema Tiger Claw, yang ada 3 garis seperti kuku macan gitu ya guys. Lalu di sini kita lihat depannya tampilan grillnya itu tanya si diamond, model diamond. Dan kalau kita perhatikan ya guys, di sini ini tuh bolong guys, nggak hitam. Jadi ini tetap radiator. Di bawah, di dalamnya ada radiator. Tapi kalau dari jauh kelihatannya ini full hitam ya guys, seperti mobil listrik. Tapi kalau dideketin ini tuh tetap bolong ya guys, buat udara masuk ke radiator pendingin. Di sini ada logonya Cherry gede besar sekali. Dan lampunya ini sen, lampu DRL, sen, maupun lampu utama, lampu senja itu semuanya sudah menggunakan LED. Lebar mobil ini guys 1,8 meter ya guys. Ini lebarnya 1,8 meter dan panjangnya itu 4,3 meter ya guys, serta tingginya ini 1,6 meter. Keren. Jadi mobilnya tadi seperti yang saya bahas guys, ini lebarnya 4,3 meter dan dia tingginya 1,6 meter dan dia menggunakan ban dengan profil itu 215/60 ring 17 ya guys. Ini ring 17. Gede, lumayan cukup gede. Dan untuk yang tipe premium ya guys, untuk yang tipe comfort dia itu ring 16 dan warna velgnya juga silver bukan abu-abu. Di sini dia ada garnish chrome ya guys, dan sudah retrak kaca spionnya, dan fiturnya ada lagi guys. Kalau kita tinggal mau kunci pintu tinggal sentuh bagian sini aja nih guys, dia sudah mengunci pintu. Keren. Dan satu lagi, ini tuh bukan kaca ya guys, ini adalah plastik. Jadi biar kelihatannya panjang ke belakang sampai belakang ya, dari depan sampai belakang warna hitam. Untuk profil ban belakang yaitu sama 215/60 ring 17 juga nih guys. Dan yang lebih keren lagi, cakramnya bukan hanya di depan ya guys, di belakang juga pakai cakram. Jadi empat-empatnya pakai cakram guys. Ada kamera 360 ya guys di spion. Roof racknya ini aluminium ya guys, bukan plastik. Jadi kuat nih buat barang-barang. Ini ground clearance-nya itu tinggi banget ya guys. Jadi aman banget buat banjir-banjir, buat gundukan-gundukan dan polisi tidur ya guys. Jadi cocok buat di dalam kota maupun di luar kota. Emang nah guys, ini adalah bagian belakang dari Cherry Tiggo Cross. Kalau kita lihat di sini lampunya itu full ya guys, LED dari kiri ke kanan semuanya full nyambung. Coba kita nyalain dulu. Nah, kalau kita lihat dia full nyambung sampai ujung, keren banget, dan dilapisi dengan mika warna bening ini guys ya, transparan, jadi terkesan mewah banget. Dan ini lampunya juga seperti terinspirasi dari
belangnya harimau atau macan ya guys. Dan kalau kita lihat di sini reflektornya kanan kiri ada di samping, dan ada 3 titik sensor parkir. Di bawah juga ada lagi nih guys, lampu untuk pengereman. Di sini juga ada detailnya, juga ada lampu pengereman, semuanya sudah LED. Ini udah ada wiper belakang dan defogger. Jadi lengkap, bagian belakang lengkap, oke, dan mewah terkesannya guys. Itulah salah satu pertimbangannya. Di sini juga ada kamera ya guys. Saya tadi lupa bilang ada kamera, dan kita lihat bagasinya seperti apa. Guys, bisa kita tekan atau kita bisa buka lewat remote jika hanya ingin membuka bagasi aja guys. Di sini ada pencetan untuk membuka bagasi aja. Jadi kita bisa buka di area bagasi aja. Wah, ini bagasinya guys. Bagasinya cukup luas dan menurut saya lumayan luas sih guys. Oh, dapat ini guys buat segitiga kalau kita lagi berhenti darurat. Wah, dan kita dapat ban serep serta dongkrak nih guys. Ini guys, ada lampu, ada buat tempat naruh keranjang ya guys. Dan kalau kita mau lebih luas lagi, kita bisa ini guys, bisa kita lipat ya guys, bisa tambah luas lagi. Keren. Menurut saya bagasinya cukup luas karena panjangnya 4,3 meter guys, jadi lumayan luas ya. Ini masih plat sementara guys. Nah oke guys, sekarang kita sudah ada di dalam Chery Tiggo Cross. Tadi eksteriornya sudah kita lihat, kita cek, keren banget, gagah banget. Gimana dengan interiornya? Nah sekarang kita akan bahas interiornya. Interiornya ini di harga mobil yang sangat value for money ya guys. Ini belum kita bahas harga jual ya, cuman harga beli ya guys. Tapi sudah saya bocorin, ini soft touch guys, soft touch, jahitannya asli. Ini kecuali ini ya guys, ini masih plastik, dan ini soft touch nih guys, soft touch. Aduh, sampai pintunya soft touch, setirnya soft touch, kulit, jahitan asli, dan keren banget guys. Ini harga mobil segini sudah soft touch. Lalu di sini kita ada lihat ada layar monitor yang panjang banget gitu guys ya, yang gede, yang bisa dipertimbangkan juga di mobil lainnya ada atau tidak gitu ya guys. Layar sentuh dan tampilannya juga lengkap gitu guys. Semuanya ada Apple CarPlay, Android Auto, ada koneksi di Android Auto itu ada koneksi Google Maps, bisa pakai Maps, dan ada fitur voice command-nya juga. Jadi di harga Tigo Cross ini ada gak yang lain gitu guys ya dengan fitur-fitur ini. Dan kalau kita lihat di sini tuas persnelingnya kecil, dia automatic CVT ya guys, jadi PRND, dan ada gigi manualnya nih guys di bawahnya. Terus parking brake-nya sudah menggunakan tombol auto hold, dan ini kisi-kisi AC ada 4, tombol-tombolnya semua digital. Kita bisa atur lewat sini maupun langsung lewat monitor. Jadi kalau kita pencet ngatur lewat bawah ini, di monitor juga keluar, kita bisa atur juga. Keren. Terus di sini ada tombol-tombol yang disentuhnya enak banget gitu guys ya. Ini tombol home untuk balik ke home. Di sini ada tombol aplikasi, di sini ada tombol AVM yaitu kamera 360. Keren banget guys, 360. Terus ada hazard, ada kecilin besarin volume, back home. Terus ini untuk anti silaunya udah ada kaca ya guys, kaca bisa ditutup bisa dibuka, ada buat holder kartu. Terus di sini juga sama, bagian sisi penumpang juga sudah pakai kaca, bisa dibuka tutup. Setirnya sudah tilt. Tuh, sudah bisa diatur ya guys, atas bawah atau maju mundur ya guys. Kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita atau berkendara kita enaknya semana gitu ya guys. Keren. Dan tombol-tombol adaptive cruise control di sini ada buat mengatur jarak jauh dekat dengan mobil depan, ada tombol favorit, ada tombol buat musik, ada voice command juga.
Keren. Dan di sini ada pengaturan untuk spion ya guys. Spionnya kita mau atur ke kanan kiri, bisa lewat sini. Di sini ada bisa buat retrakin spionnya juga, tutup buka spion. Terus ada lagi yang kita lihat di sini, semua jendela sudah auto window semua ya guys. Jadi kita bisa buka sekaligus, pencet nggak sedikit-sedikit langsung dari kemudi ya guys. Tuh, semua jendela keren. Ini modelnya piano black ya guys. Bagian kemudi ini, wah sorry kepencet. Bagian kemudi ini semuanya modelnya piano black ya guys. Jadi seperti yang kita ketahui, model piano black itu memang bagus ya guys, terkesan mewah, tapi kekurangannya yaitu dia kalau kita sering kena jari, dia itu sering berminyak gitu ya guys, kayak berminyak, jadi sering-sering kita harus rajin lapin. Ini setirnya juga modelnya nggak bulat ya guys, bawahnya itu model rata ini piano black, setir yang bagian sebelah sini, bawah sini. Dan kalau saya rasa ini duduknya berasa balap ya guys. Sini itu kanan kiri itu ditopang, walaupun apa headrestnya nggak bisa dinaikin, tapi ini cocok guys, enak, tingginya juga enak, lega, dan terkesannya tuh seperti malah kayak seperti naik sedan gitu ya guys kalau kita ke bawahin lagi. Wah, padahal ini mobil tinggi ya, besar, keren. Di sini juga ada tombol untuk buka kunci, tutup kunci pintu ya guys. Dan di sini ada untuk taruh handphone, tempat taruh handphone. Di sini ada dua dua storage buat naruh minuman ya guys. Dan bisa digeser-geser guys. Kalau armrestnya kita angkat, ini bisa kita geser langsung tempat yang luas gede gitu. Dan di sini di bawahnya ada tempat port charger ya guys, Type C dan Type A. Ada juga power socket satu ya guys. Lalu ini kaca belakang bisa untuk anti silau. Lalu di sini ada sensor ya guys buat melihat ke depan, jarak depan. Lalu di atas sini kalau kita lihat nih guys, wah, ini yang menarik sih guys. Di harga mobil 260 juta gitu ya guys. Dia udah ada sunroof. Udah sunroof, lampunya sudah LED, ada dua kanan kiri. Terus ada tempat kacamata guys. Nah, ada tempat kacamata, mau taruh kacamata ada di sini. Terus di sini, oh, ada sunroofnya guys, bisa kita buka. Wah, keren banget sih guys. Di harga mobil segini, kita bisa dapat sunroof. Dan tampilannya juga lengkap ya guys di sini di layarnya. Fiturnya lengkap banget, ada layar panjang gini, speedometer, RPM semuanya digital. Satu lagi ada fiturnya. Halo Cherry, Please continue. open the sunroof. Okay. Voice comment guys, dia bisa buka sunroof melalui suara. Halo Cherry, Here. close sunroof. Okay. Keren banget kan guys. Jadi kita bisa melakukan perintah suara. Bukan sunroof aja, kita bisa buka kaca, nyalain AC melalui voice comment. Interest, tertarik banget saya guys dengan mobil ini. Oke, itu di bagian depannya ya guys. Lalu kita ke bagian sisi penumpang di bagian belakang. Ini di bagian belakang, duduk di bagian belakang rasanya tuh empuk banget guys. Bangkunya empuk dan dia tidak bisa di adjust ya guys, karena sudah fix. Jadi nggak bisa kita atur uh, maju mundurnya. Terus kalau ya bagian belakangnya juga kita nggak bisa mundurin, jadi udah fix seperti ini. Tapi enak guys, empuk dan nyaman juga. Muat 3 baris. Di sini juga ada
3 titik juga seatbeltnya, keamanannya, dan dia ada handrest nih guys. Nah, nih ini ada handrestnya tuh, handrestnya. Terus di sini ada pengaturan AC atas bawah. Di belakang ini nggak ada untuk soket charger ya guys. Ada ruang penyimpanan aja segini kecil, kantong-kantong buat botol bisa, dan pintunya juga ada penyimpanan storage kecil. Bukan, pintunya juga menggunakan handle seperti ini ya guys. Handle ini juga bisa, ini bisa. Jadi ada dua fungsi. Di sini ada speaker, Twitter, speaker, ada kantong di jok depan. Walaupun simpel di bagian belakang, tapi cukup nyaman. Kakinya jauh ya guys, ruang kaki jauh, tapi di sini ada gundukan kecil, jadi kaki agak naik dikit gitu ya guys, tapi nggak masalah. Ada armrest buat naro apa, buat naro botol dua, cup holder. Terus ada pegangannya juga, itu di bagian interior bagian belakangnya. Nah itu dia guys, tadi adalah bagian pertama ya guys, tampilan atau desain dari mobil Chery Tiggo Cross. Gimana, keren nggak di harga 269 jutaan ini? Keren menurut saya. Dan sekarang lanjut, kita akan bahas yang kedua, yaitu fitur-fitur yang ada di dalam Chery Tiggo Cross. Ini deh guys, dia mempunyai 15 ADAS ya guys. Ya, 15 ADAS, lalu dia mempunyai kamera 360 di depan, di spion, dan di belakang. Lalu dia juga memiliki head unit yang panjang ya guys, yaitu 10,2 inch. Walaupun dia ada dua layar, tapi didesain menjadi seperti satu layar panjang. Keren banget guys, dan sudah digital semua, seperti speedometer maupun RPM, dan juga pengaturan-pengaturan di dalam mobil tersebut. Dia ada Android Auto, ada Apple CarPlay, ada sistem yang connect ke handphone. Wah, banyak banget guys fitur-fiturnya. Lalu yang ketiga, yaitu fitur keselamatan pastinya guys. Nah, di fitur keselamatan di Chery Tiggo Cross ini, dia sudah memakai 6 airbag guys, di depan, samping, dan sisi pengemudi bagian belakang. Jadi aman banget untuk kita berkendara dan tidak khawatir. Itu yang terpenting, 6 airbags. Lalu dia sudah menggunakan cakram di seluruh ban. Pengeremannya jadi pakem banget, dan dia sudah lulus di ANCAP dengan rating bintang 5 guys. Keren banget gak? Chery Tiggo Cross. Lalu guys, yang keempat ya guys, yang keempat yaitu dari segi harga. Kita pasti akan mempertimbangkan itu, harganya mahal gak sih, fiturnya bagus-bagus gini. Nah ini dia guys, harga Chery Tiggo Cross. Jadi dia Chery Tiggo Cross ada dua varian. Yang pertama itu comfort, dan yang kedua itu yang premium. Dan ini adalah tipe yang premium, itu OTR Jakarta per Maret. Untuk pembeli 1000 pertama aja guys. Selanjutnya akan naik 10 juta di masing-masing varian. Oke, sekarang yang kelima guys, kita akan mempertimbangkan yaitu dealer, tempat servis segala macamnya ya guys ya. Jadi kalau kita beli mobil, ntar susah servisnya, harganya mahal segala macam. Nah ini Chery sudah banyak di Indonesia guys. Di Jabodetabek dia ada 30 dealer tempat servis. Jadi sudah banyak. Yang terdekat di tempat saya ini di Margonda atau di Fatmawati. Jadi jangan khawatir guys, kalau ada rusak atau apa, Chery kita bisa bawa ke dealer terdekat guys. Aman. Oke guys, lalu yang keenam, atau penawaran apa aja yang ditawarkan kita untuk membeli Chery Tiggo Cross ini. Oke, yang pertama yaitu Chery Tiggo Cross menawarkan 10 tahun garansi mesin guys. 10 tahun garansi mesin atau 70% buyback garanti. Dan garansi umumnya itu ada 6 tahun. Garansi servis jasa gratis selama 4 tahun. Mantap guys, 4 tahun gratis servis jasa. Oke guys, dan yang ketujuh ya guys, konsumsi bahan bakar. Dan saya belum ngetes ini mobil, dan nanti kita akan tes mobilnya. Sepertinya Inrit 12 km per liter kurang lebih. Kalau untuk konsumsi bahan bakar itu masing-masing kaki guys, kaki kita kayak gimana. Jadi mungkin nanti kita bisa cek di video selanjutnya. Lalu yang terakhir yaitu harga jual kembali. Ini yang dikhawatirkan oleh para orang-orang Indonesia ya guys. Ntar dijualnya murah segala macam harga mobil lah. Nggak usah beli mobil guys kalau mau jualnya murah atau harganya turun. Beli emas aja.
Jadi gimana guys, di harga mulai dari 230 di varian comfort dan 269 di varian premium, layak gak dibeli nih mobil Chery Tiggo Cross? Atau bisa dibandingkan dengan mobil-mobil di kelasnya gitu ya guys ya, seperti WRV, Raize yang harganya lebih tinggi dari Chery Tiggo Cross, dan fitur-fiturnya menurut saya kelengkapan Chery Tiggo Cross. Ya kan? Jangan lupa komen, like, and subscribe channel saya ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye!